Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan membahas materi tentang karya ilmiah, yaitu materi ketiga dari mata kuliah Bahasa Indonesia di semester ini. Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Biasanya memiliki 3 tahapan, yaitu ada pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap perbaikan. Lalu, hasil penelitian dari karya ilmiah itu biasanya mengandung komponen masalah, tujuan dari penelitian tersebut, metode, terus ada teori yang dianut, objek yang diteliti, dan instrumen yang digunakan. Lalu, setelah kaidah di atas, ditemukan dan dirumuskan kegiatan penelitian, dan kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan. Yang kedua, kita akan bahas tentang sifat-sifat karya ilmiah. Pertama, karangan ilmiah non-konkret. Ini memiliki ciri yang bernada populer, lalu tak ada ajakan emosional dan imajinatif, lalu tersusun sistematis. Dan yang kedua, ada karangan ilmiah teknis umum, di mana ini seluruhnya informatik. Lalu tidak mengejar keuntungan pribadi, tidak memuat penilaian yang khusus, tapi meletakkan masalah secara umum, sifatnya konkret. Lalu yang ketiga, ada karangan ilmiah abstrak formal. Karangan ini non-teknis, lalu rangkumannya umum, ada pendapat-pendapat orang lain. Cuman pendapat-pendapat tersebut tidak disertai dengan bukti atau dukungan bukti, dan dia memakai istilah-istilah yang populer. Selanjutnya kita akan bahas tentang spesifik historis. Spesifik historis ini berdasarkan sumber sejarah. Biasanya dia konkret dan spesifik seperti namanya, lalu semi teknis dan memiliki susunan bahasa yang formal. Lalu karya ilmiah memiliki 2 jenis, yaitu ada artikel ilmiah dan makalah. Nah, pertama kita akan membahas tentang artikel ilmiah. Artikel ini biasanya merupakan tulisan lepas yang berisi opini untuk mengupas suatu masalah atau topik. Dalam artikel itu pemilihan katanya lebih santai, dan artikel ini merupakan karya ilmiah yang paling sederhana. Biasanya artikel diperuntukkan untuk umum, bisa berupa esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang makalah yang kedua. Ini menurut Bambang Dewiloka dan Katiriana yang mengutip dari Arifin bahwa makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah berdasarkan data lapangan yang sifatnya empiris atau objektif. Biasanya makalah dibuat untuk melengkapi tugas-tugas mata kuliah tertentu, lalu bahasa yang digunakan dalam makalah sudah pasti dan sudah jelas adalah bahasa yang lugas dan tegas. Selanjutnya kita akan bahas manfaat besar dalam menulis karya ilmiah. Sebenarnya manfaatnya banyak, cuman saya hanya akan menyebutkan manfaat yang menurut saya lebih menonjol, yaitu adanya keterampilan membaca dan tingkat pemikiran yang lebih matang. Mungkin sampai di sini saja untuk materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.